setiap kali ini negara hukum. Loh, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Studi-studi komparatif negara demokrasi di dalamnya hukum tidak menghasilkan kriminalisasi. Saya kasih contoh misalnya tadi disebutkan bahwa Habib Rizik dicarikan undang-undang yang di dalam rumusan deliknya ada kata penghasutan. Jadi kata penghasutan diambil dulu untuk dipasangkan pada Habib Rizik. Sekarang logikanya tuh Habib Rizik menghimbau orang datang ke Maulidan, yang diundang adalah Habib. Jadi Habib Rizik menghasut Habib untuk datang ke acara agama. Kan otaknya di mana konstruksi itu? Seolah-olah kalau nggak dihasut orang nggak akan datang ke masjid. Ini artinya penghasutan. Ya mungkin aja di dalam kasus tertentu memang dihasut untuk datang ke masjid, untuk bakar masjid, untuk bikin onar. Menghasut kan artinya ingin membuat kejahatan. Nah, orang datang buat beribadah, di mana menghasutnya? Mengundang. Nah, kalau demokrasi jalan, penegak hukum, intel nggak ngelapor begituan, kan gampang aja. Ini kan cuma upacara biasa gitu. Prinsip equality before the law, bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai warga negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orangnya yang harus jadi sama. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Nah, itu jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti logik di belakang equality before the law. Terima kasih. Kalau banyak kasus di pengadilan itu artinya demokrasi nggak jalan, kan cuma itu pertanda tuh. Negara hukum itu menjadi buruk kalau kasusnya banyak. Jadi semakin sedikit kasus itu pertanda orang bisa bercakap-cakap dengan pikiran itu. Kalau orang bisa bercakap-cakap dengan Habib Rizik, ngapain buang uang banyak betul nyewa booster buat jelekin Habib Rizik? Kayak itu dalilnya kan. Saya anggap bahwa pemerintah akhirnya berupaya untuk negosiasi dengan opini publik. Tentu ada semacam ya kirim sinyal intelijen, mungkin polisi, jaksa atas bantuan beberapa sumber lalu bertemu dalam satu kesepakatan untuk dibikin 2 bulan aja, enak kan 2 bulan. Memang mesti ada hukumannya. Kalau nggak ada hukumannya malu dong pemerintah. Bagaimana udah dirancang segala macam kriminalisasinya, masa di ujungnya bebas murni atau tuntutannya tidak harus dipenuhi itu. Jadi itu pikiran saya tuh. Kenapa? Karena ada kondisi politik yang berubah tuh. Orang mulai paham bahwa jangan-jangan kekuasaan itu memang sedang melemah, tapi mau ditutupi dengan isu-isu besar, isu KPK, isu yang nggak berubah adalah kenekatan opini publik untuk terus menagih perubahan yang dipercepat tuh. Jadi ini soalnya tuh. Dinamika politik memang betul-betul ada di dalam suasana yang tidak stabil, dan ketidakstabilan itu diinginkan justru oleh mereka yang berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat dia mau stabil-stabil aja kan. Nah, kestabilan itu yang akhirnya menunjukkan faktanya hari-hari ini bahwa kestabilan palsu. KPK dirancang dengan pendekatan intelijen supaya terjadi perpecahan di kalangan karyawan, ternyata enggak tuh, menggumpal juga energi dari karyawan ini karena dia diikat oleh energi moral. Demikian juga dalam kasus Habib Rizik, dia diikat oleh energi moral tuh. Jadi hukum akhirnya akan nonton energi moral bergulir sebagai Rolling Stone itu. Jadi keadaan ini yang saya anggap kalau istana mau ngomong Habib Rizik hari ini, siapapun yang bicara di situ itu akan berupaya untuk baik-baikin Habib Rizik tuh. Selalu begitu keadaannya. Apalagi ini seolah-olah besok ini udah mau pemilu tuh, semua orang udah pasang taruhan nih. Jadi Habib Rizik akan bertahan karena didukung oleh civil society yang dasarnya adalah moral. Saya kira itu dulu sebelum berlanjut keterangan-keterangan aneh dari saya. Oke, saya cari akal dulu ya. Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu Brimob kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya,
lantai dasar itu, terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri yang bekas Menteri Keuangan, sama dosen dia di FEUI, saya di filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahrir juga dosen FEUI, ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita lompat ke belakang. Kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada ngisi aspal, ternyata udah gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ bus saya. Jadi saya mengkritik Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh Habibie juga satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur, karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuma eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega tuh, karena saya nggak tahu saya mau kritik apa pada Ibu Mega tuh. Saya nggak ngerti kebijakannya tuh. Saya hanya mengkritik kebijakannya. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik, diskusi. Begitu ada buku baru Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden tuh. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa di proklamasi. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Apalagi ya? Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Apalagi? Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya terusin dulu. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera artinya amanat penelitian rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah, Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi la déluge. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan deluge, beban. Bahasa Perancis, après moi la déluge. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis itu? Dia akan meninggalkan deluge, beban pada presiden berikutnya, beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi, apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2024, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi la déluge yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.